فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وصل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih membahas ayat yang terkait dengan sikap Bani Israel yang meninggalkan kitab suci, kemudian mengambil buku-buku sihir, yang meninggalkan hidayah dari Allah dan para nabi, lalu menghadapkan diri mereka kepada para penyihir dan kepada ajaran Harut dan Marut. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad, telah kita lewati, ini majhul, an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, tapi boleh untuk dijadikan sebagai syawahid. Qala qabla ibnu Suriya al-Fatyuni, tertulis ada harakat yuni di sini, Suriya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ma ji'tana bi syai'in na'rifuh. Wahai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami kenal. Wa ma anzalallahu alaika min ayatin bayyinatin nattabi'uk. Dan Allah tidak menurunkan kepadamu satu ayat pun yang terang untuk kami mengikutimu. Fa anzalallahu fi dzalika min qaulih, maka Allah menurunkan tentang kejadian itu dari ucapan orang tadi. Yang Allah turunkan adalah walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Baik. Enggak disebutkan penguat yang lain ya, tidak disebutkan penguatnya untuk sebab turunnya ayat ini karena Ibnu Surya ini. Wa qala Malik ibnu Saif hina bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakkarahum ma ukhidza alaihim minal misaq. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dan mengingatkan mereka, yaitu Bani Israel, kepada perjanjian-perjanjian teguh yang diambil dari mereka, Malik ibnu Saif, wa ma uhida ilaihim fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan perjanjian yang Allah buat dengan mereka terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Malik ibnu Saif ini, dohirnya dia adalah Yahudi, mengatakan, wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala akhadha alaina misaqan. Demi Allah, Allah tidak mengambil perjanjian dari kami tentang Muhammad, dan dia tidak, ini hampir sama, ahida membuat perjanjian, akhadha alaina misaqan mengambil perjanjian yang teguh, misaq ini perjanjian yang diikuti dengan sumpah. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Baik. Wa qala al-Hasanul Basri fi qawlihi bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Qal na'am. Laisa fil ardi ahdun yu'ahaduna alaihi illa naqaduhu wa nabadhuh. Boleh yu'ahadun, boleh yu'ahidun. Ya, memang tidak ada di bumi ini satu perjanjian pun yang diambil dari mereka atau Allah buat dengan mereka kecuali mereka membatalkannya dan membuangnya. Yu'ahidunal yaum wa yanquduna ghadan. Mereka membuat perjanjian hari ini dan besok mereka akan membatalkannya. Yahudi. Wa qala Suddi la yu'minuna bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman kepada apa yang didatangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Qatadah
nabadahu fariqum minhum ay naqadahu fariqun minhum. Maksudnya sekelompok dari mereka membuang, maksudnya adalah membatalkannya, membatalkan perjanjian itu. Wa qala Ibnu Jarir aslun nabat at-tarh wal ilqa. Asal dari nabat adalah melempar dan membuang. Iya, membaling. Wa minhu summiyal laqitu manbuzan. Nah, dari istilah inilah maka laqit, anak temuan, dikatakan manbuzan, anak buangan. Ya karena apa? Dibuang. Dibuang oleh orang, lalu apa? Ditemukan orang lain. Wa minhu summiyan nabidh. Dan dari inilah dinamakannya nabidh, yaitu perahan buah itu, jus. Dikatakan nabidh. Wa huwa tamr wa zabib idza turiha fil ma'. Yaitu kurma dan tamar kurma, zabib kita panggilnya apa, kismis kah? Dia anggur yang dijemur, dikeringkan sampai jadi kisut-kisut keriput itu. Kismis. Iya. Sebagian memanggilnya kismis. Baik. Apabila dua-duanya itu dilemparkan ke dalam air, tentunya maksudnya dilemparkan nggak betul-betul dilempar ya, diperah, dicampurkan dengan air. Dulu di Damat waktu sedang panen raya memang, maka apa, sering para tulab dikasih banyak-banyak. Kadang kita bawa baldi, beli sedikit, tahu-tahu dikasih sekian baldi. Nggak kuat bawanya, jadi harus bawa plastik yang lain dan sebagainya. Tidak cukup baldinya. Lalu sebagian ikhwah mikir ini kalau dimakan sekarang nanti bosan kita kalau sekedar makan, digigit terus bosan. Akhirnya sebagian buat perahan, tapi karena sibuk ngaji dia lupa perahannya sudah 2 harian. Begitu dia masuk tahu-tahu apa, meletup itunya, perahannya itu meletup sampai ke bumbung, lompatannya kuat. sudah fermentasinya terlalu cepat. Baik. Yang manis nggak masalah, tapi yang sudah masam-masam berarti sudah jadi khamar. Tergantung, kalau dia musim panas dia cepat, kalau musimnya agak sejuk maka dia agak lambat prosesnya. Harusnya sehari cukup, kalau cuma untuk jadi perahan cukup. Kenapa? Kurma boleh juga dibuat. Ya, intinya namanya adalah nabidh. Baik. Sedap kalau sering teman-teman membuat yang macam itu di sana. Yang penting jangan terlalu lama. Terlalu lama nanti jadi terkenal kita ini. Pelajarnya fly. Tayyib. Wa qala Abul Aswad ad-Du'ali nadhartu ila unwanihi fanabattuhu kanabdhika na'lan akhlaqat minni alika. Saya melihat kepada tajuknya. Kalau unwan artinya tajuk, kadang artinya adalah alamat. Lalu saya membalingnya, membuangnya. Seperti engkau membalingkan na'al, yaitu slipper, sendal. Akhlaqat, yang sudah tua, minni alika, dari sendal-sendalmu itu, dari slipermu itu. Taib, nabat intinya apa? Nabadha artinya adalah melemparkan atau membuang. Qultu, dohirnya ini kalam Imam Ibnu Katsir. Fal qaumu dhammahumullahu bi nabdhihimul uhud allati taqaddamahu Allahu ilaihim. Orang-orang itu, yaitu orang-orang Yahudi, dicela oleh Allah dengan sebab mereka membuang perjanjian-perjanjian yang Allah ajukan kepada mereka. Padahal ini perjanjian sesuai dengan tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Fit tamassuki biha, yaitu untuk berpegang teguh dengan perjanjian tadi. Wal qiyami bihaqqiha, dan menegakkan hak dari perjanjian-perjanjian tadi, mengikuti nabi yang diutuskan. Tayyib. Walihada aqabahum dzalikat takdziba birrasuli al-mab'usi ilaihim wa ilan nasi kafah. Maka dari itu Allah menghukum
Aqabahum yaitu apa? Aqabahum yaitu menyusuli ya. Aqab, bukan aqab tapi aqab. Menyusuli. Allah menyusuli mereka. Di cetakan yang lain ada setelah aqabahum apa? Kalau di cetakan yang lain walihada aqabahum langsung dzalika memang. Tapi berarti dohirnya dzalika menjadi fa'ilnya ya. Dzalika takdzibu bir rasulil mab'usi ilaihim wa ilan nasi kafah alladzi fi kutubihim na'tuhu wa sifatuhu wa akhbaruh. Maka dari itu pendustaan kepada rasul yang diutuskan kepada mereka dan kepada manusia semuanya, yang mana di dalam kitab-kitab mereka itu sudah ada gambaran karakter beliau, sifat beliau, dan berita-berita beliau menyusuli mereka. Yaitu mereka sudah biasa melakukan itu terhadap nabi yang lain macam itu, maka terhadap nabi yang ini pun akan seperti itu juga, dan memang seperti itu. Wa qad umiru fiha bittibaihi wa mu'azaratihi wa munasaratihi. Padahal di dalam perjanjian-perjanjian tadi mereka telah diperintahkan untuk mengikuti Rasul yang ini, mendukungnya dan menolongnya. Jadi nggak ada gunanya mereka membanggakan, kami punya kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Intinya apa? Semua perjanjian kalian sia-siakan. Nggak ada gunanya istilah perjanjian lama dan baru itu. Tayyib, kama qala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ini yang Allah Ta'ala janjikan akan ditetapkan mendapatkan rahmat. Yaitu mereka mau mengikuti Rasul, yang mana Rasul ini adalah Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan dia tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Lalu mana di kitab-kitab itu sekarang? Tidak mereka tampakkan, mereka menyembunyikannya. Al-ayah. Wa qala hahuna, di sini Allah berfirman, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan manakala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang bersama mereka. Rasul ini membenarkan kitab suci yang mereka bawa. Ternyata nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Sekelompok orang dari orang yang telah diberi kitab melemparkan kitabullah. Berarti apa? Kitab yang di tangan mereka. Memang seperti penafsiran yang pertama. Kitabnya sudah menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, lalu mereka ternyata membuang isi kitab itu, walaupun mengaku ikut kitab itu. Nah, inilah yang dikatakan membuang kitab itu dan membuang perjanjian tadi. Padahal sudah ada di kitab mereka sendiri. Wara'a zuhurihim, ke belakang-belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Ai ittaraha ta'ifatun minhum kitaballah. Yaitu sekelompok orang, farik yaitu ta'ifah. Sekelompok orang dari mereka, nabada yaitu ittarah, membuang, melemparkan. Bukan memuliakan kitab suci, malah melemparkan. Ini maknawi tentunya, bukan betul-betul dilempar jatuh ke tanah. Maksudnya adalah secara maknawi. Karena tadi telah ditafsirkan makna nabadha yaitu apa? Naqadha, kata Mujahid, yaitu membatalkan. Demikian pula kata Qatadah. Betul ya tadi? Atau kata Qatadah tadi? Iya, kata Qatadah. Taib, dan kata Al-Hasanul Basri yang kudun, membatalkan. Taib. Alladzi bi aidihim, kitabullah yang di tangan mereka. Jadi memang betul tafsir yang tadi. Kitabullah maksudnya adalah kitab yang di tangan mereka, bukan Al-Qur'an. Karena yang dibahas adalah perjanjian yang di tangan mereka. Mimma fihil bisyaratu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmakallah. Yang mana di dalam kitabullah tadi ada kabar gembira tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira. Maka kenapa mereka malah bersedih hati dan susah? Wara'a zuhurihim, ke belakang-belakang mereka. Ai tarakuha. Makna membuang di sini adalah mereka meninggalkannya. Namanya meninggalkan berarti apa? Memang diletak di belakang, kita maju ke depan. Itulah kita kan meninggalkan.
Tayyib ka'annahum la ya'lamuna ma fiha. Seakan-akan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam kitab-kitab tadi. Kalau dohirnya kembali ke kitab-kitab. Yang terdekat mana? Yang terdekat bisyarah. Bisyarah saja. Yaitu mu'annas. Seakan-akan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam kabar gembira tadi. Kalau hanya kembali ke bisyarah. Wa aqbalu ala ta'allumi sihri wattibaih. Dan mereka justru menghadapkan diri. Tadi membelakangi kitab suci, sekarang menghadap kemana berarti? Menghadapkan diri kepada mempelajari ilmu sihir dan mengikutinya. Kata Syekhul Islam, sihir orang-orang Yahudi, sihir orang musyrik itu lebih keras, lebih hebat daripada sihir orang Yahudi. Sihir Yahudi lebih hebat daripada sihir orang Nasara. Sihir orang Nasara lebih hebat daripada sihir yang ada di kalangan kaum muslimin. Baik. Maka nggak ada gunanya kita dalam artian sebagian orang-orang yang dari kalangan muslimin itu melawan menggunakan sihir untuk melawan sihir dari mungkin dari mana itu, dari negara-negara yang lain. Nggak ada gunanya, sihir mereka lebih kuat. Karena jelas apa? Mereka lebih kufur sehingga setan lebih membantu. Tayyib. Itu tapi bukan menunjukkan mereka adalah orang yang hebat dan apa, tapi karena apa? Pakai cara setan, jelas yang lebih dekat dengan setan lebih menang tentunya. Oh ya, maka jangan heran kalau sihir orang Melayu itu mungkin sebagian orang takut. Tapi apa? Dengan sihir dari apa istilahnya itu? Sihir dari negara tetangga itu dari Thailand dan sebagainya lebih hebat lagi. Itu tidak heran karena mereka lebih kafir pada Allah taala. Baik. Berarti untuk mengalahkan semuanya apa? Kembali ke tauhid, semuanya akan kalah. Bukan malah kita cari sihir yang lebih hebat lagi. Nggak ada gunanya, makin kafir nanti naudzubillah dan rugi. Tayyib. Kemudian walihada aradu kaidan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mereka ingin membuat tipu daya kepada Rasulullah SAW melalui apa? Melalui sihir. Bukan taat kepada kitab suci, malah ingin menyerang Nabi dengan memakai sihir. Wasaharuhu fi mushtin wa musyaqah. Dan mereka menyihir beliau, diletakkan sihir itu di musht. Musht itu boleh jadi itu adalah apa? Sebagian potongan rambut Nabi yang jatuh, entah bagaimana mereka menemukan itu. Boleh jadi jelas Nabi tidaklah kemudian potongan rambutnya itu dipelihara terus oleh beliau. Sebagian sahabat mengambilnya dan mungkin sebagian jatuh. Lalu setan-setan yang membantu orang Yahudi untuk mengambil sisa-sisa rambut Nabi itu yang ditemukan. Wa musyaqah. Kalau dalam riwayat yang lain adalah muswa musyaqah. Tayyib. Cuma perlu apa kita tengok apa yang dimaksudkan di sini. Wa jufi tal'ati zakar. Tal'at wa jufi tal'atin zakar. Yaitu dicampurkan dengan benang sari dari tanaman kurma itu. Tayyib. Tahta ra'usati bi'ridhi arwan. Lalu diletakkan di sebagian dinding dari sumur di arwan. Yang lain membaca zarwan. Nah ini yang lebih teliti yaitu di arwan. Tayyib. Salah satu sumur yang ada di wilayah Madinah. Dan sumurnya adalah sumur yang jarang didatangi orang. Sumurnya sumur yang bentuknya menakutkan. Wa kana alladzi tawalla dzalika minhum rajulun yuqalu lahu Labid ibnul Aqsam. Dan yang mengurusi ini dari Yahudi, mengurusi sihir tersebut adalah seorang lelaki yang dipanggil dengan Labid ibnul Aqsam. Tayyib. Yang mana dia inilah yang mengajarkan akidah Al-Qur'an adalah makhluk kepada Talut. Talut ini adalah anak buah dia dan sekaligus sebagai menantu dia. Baik. Talut ini mengajarkan akidah itu tadi Al-Qur'an adalah makhluk kepada Aban bin Sam'an atau yang lain meriwayatkan Bayan bin Sam'an. Lalu orang itu mengajarkan akidah tersebut kepada muridnya yaitu Al-Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengajarkan ilmu itu kepada Jaham bin Sofwan.
Jahm bin Safwan mengajarkan ilmu tersebut kepada kepada murid-murid mereka, dari diantaranya adalah Bishr ibnu Ghiyas al-Marisi. Dari orang-orang itulah maka kemudian si Ahmad bin Abi Duat mengambil ilmu tersebut. Jadi ujung akhirnya tidak lebih adalah dari orang Yahudi lagi. Dari si ini Labid ibnul A'sam. Labid ibnul A'sam mendapatkan akidah itu dari pembesar mereka Yahudi yang di Yaman. Ya memang orang-orang Madinah, orang-orang Yahudinya mereka memang punya hubungan yang sangat erat dengan orang-orang Yahudi yang di Yaman. Sebagaimana orang-orang Ansor, mereka asalnya memang juga dari Yaman. Kemudian beliau mengatakan di sini la'anahullahu wa qabbahah. Semoga Allah melaknat dia dan memburukkan dia. Iya, berani sekali menyihir Nabi. Ini kekufuran yang tingkat tinggi. Tidak beriman itu sudah cukup busuk, bagaimana sampai menyerang Nabi. Fa atla Allahu ala dzalika rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memperlihatkan itu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Walaupun Rasul sempat sakit, tapi beliau sekedar apa? Sakit tertahan beberapa, yaitu sekitar 14 malam, 14 hari. Walaupun asal sihirnya adalah sihir yang untuk membunuh, tapi Allah ringankan menjadi sekedar sakit 14 hari aja. Sakit yang tertahan, tapi untuk sholat tetap beliau sholat, mengimami para sahabat dan sebagainya, aktivitas sehari-hari. Cuma untuk mendatangi istri beliau terhalang. Baik, ini Allah ringankan sihir yang semula untuk membunuh sekedar jadi yang seperti itu. Nah, Rasul dapat pahala menghadapi ujian. Wa syafahu minhu wa anqadhah. Allah menyelamatkan beliau, Allah menyembuhkan beliau dan Allah menyembuhkan dan menyelamatkan beliau dari sihir tersebut. Kama sabata dzalika mabsutan fi sahihain, sebagaimana yang demikian itu telah pasti terjabarkan di dalam Sahihain an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhuma. Tayyib. Dan di riwayat Imam Ahmad dan lain-lain disebutkan selain Jibril meruqyah Nabi juga disuruh untuk membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tayyib. Ternyata sihir itu kalah dengan zikrullah. Kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Disebutkan dalam catatan kaki. Kisah ini akan datang dengan sanad-sanadnya secara lengkap di dalam tafsir surat Al-Falaq. Alhamdulillah sudah pernah kita lewati walaupun secara ringkas dulu. Kemudian qala Suddi walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum, manakala telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang bersama mereka. Qal lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam araduhu bit-Taurah. Manakala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mereka menentang beliau dengan memakai kitab Taurah. Fa khasamuhu biha. Mereka melawan Nabi dengan kitab Taurat. Tentunya apa? Malah Taurat mendukung beliau. Fattafaqatit Tauratu wal Quran. Kemudian ternyata Taurat dan Quran itu isinya bersepakatan, isinya sesuai. Fanabadhu Taurah, maka mereka pun membuang Taurat. Wa akhadhu bi kitabi Asif wa sihri Harut wa Marut. Dan mereka justru kemudian mengambil kitab Asif dan sihirnya Harut dan Marut. Iya, karena Taurat tidak akan mendukung mereka. Taurat justru mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yuwafiqil Quran. Maka memang yang namanya kitab orang tadi si Asif, demikian pula yang namanya sihir, itu tidak akan sesuai dengan Quran, akan hancur melawan Quran, kalah itu. Dan bertentangan. Quran menyuruh tauhid, sementara sihir akan menyuruh syirik. Falidzalika qauluh, falidzalika, kalau cetakan lain falidzalika atau fadzalika? Kalau yang cetakan lain fadzalika atau falidzalika qauluh? Fadzalika, ya harusnya lamnya hilang ya. Fadzalika qauluhu ka'annahum la ya'lamun. Maka itu adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala, ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu kitab suci. Mereka belajar sihir.
Tayyib. Padahal sihir itu bertentangan dengan kitab suci. Wa qala Qatadah fi qaulihi ka'annahum la ya'lamun qal innal qauma kanu ya'lamun. Beliau mengatakan sesungguhnya kaum itu, orang Yahudi itu jelas mereka dulu tahu. Walakinnahum nabadhu ilmahum, namun mereka membuang ilmu mereka sendiri. Wa katamu, mereka menyembunyikannya. Wa jahadu bih, dan menentang ilmu mereka sendiri. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Asif itu nama orang. Nama si orang Yahudi, si sihirnya orang Yahudi, penyihir Yahudi. Taib. Seperti ini gimana dikatakan semua agama sama? Jelas agama Yahudi agama yang seburuk itu, naudzubillah. Penuh dengan sihir dan menjauh dari Taurat.